kaidah iman yang penting, iman menurut Ahlus Sunnah ya, wal Jamaah ya. Al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa definisi al-iman? Al-iman adalah i'tiqadun bil jinan, kemudian wal qaul bil lisan, wal amal bil arkan. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Inilah definisi daripada keimanan yang harus kita ketahui, karena kita akan membangun pembicaraan kita di atas definisi ini. Apa definisi iman? Yaitu keyakinan dengan hati. Keyakinan dengan hati. Kemudian perkataan dengan lisan. Kemudian amal dengan anggota tubuh. Beramal dengan arkan, itu dengan anggota tubuh. Kemudian bertambah dengan ketaatan. Bertambah dengan ketaatan. Kemudian berkurang dengan maksiat. Inilah kesimpulan ya. Kesimpulan dari definisi iman. Iman adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, amal dengan anggota tubuh. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, tiga perkara ini ya, disebut dengan kalau kita boleh bahasa kita dengan apa? Rukun iman ya. Apa bukan rukun iman? Yaitu bagian-bagian dari iman. Ternyata kita tahu namanya bagian dari iman itu bisa dengan keyakinan, bisa dengan perkataan, bisa dengan anggota tubuh. Nah, inilah bagian daripada iman. Kemudian ternyata kita tahu dengan ini juga bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Nah, bagaimana cara bertambah dan apa sebab berkurang? Sederhana, ya. Semua ketaatan bisa menambah iman. Semua ketaatan, dari sini kita tahu bahwasanya semua ketaatan bisa menambah iman. Kemudian kita tahu juga semua maksiat bisa mengurangi iman. Bisa mengurangi iman. Nah, ketaatan yang dimaksud di sini ini tadi adalah bagian-bagian dari keimanan. Ada ketaatan dengan hati, ada ketaatan dengan lisan, ada ketaatan dengan anggota tubuh. Inilah yang kalau kita semakin banyak kita kerjakan, maka akan semakin nambah iman kita. Dan ingat, semua maksiat yang kita kerjakan dengan berbagai macam model maksiat, ya, maksiat pun demikian. Maksiat pun bisa dengan maksiat hati, bisa maksiat lisan, bisa kemudian maksiat, ya, maksiat anggota tubuh. Ya, sebagaimana ketaatan pun demikian. Bisa keyakinan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh. Apa sih anggota-anggota keimanan? Para ulama membahas sebuah hadis yang Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza anit thariq. Wal haya'u minal syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Iman itu 70 sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian dan rasa malu bagian dari iman. Bagian daripada iman. Perhatikan di sini. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan yang lainnya. Nabi sedang berbicara tentang iman. Ketika Nabi bicara tentang iman, Nabi mengatakan iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Ini perkataan, berupa perkataan. Kemudian yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, ini berupa perbuatan. Kemudian rasa malu bagian dari iman dia adalah amalan hati, Ya. 70 sekian cabang ini, pertanyaan, 70 sekian cabang ini apa aja? Ini apa aja? 70 sekian cabang. Ya, 70 sekian cabang. Maka timbul 70 sekian cabang. Apa aja? Maka para ulama berusaha menghitung. Maka para ulama berusaha menulis cabang-cabang keimanan. Dengan apa? Dengan melihat dalil-dalil baik dalam Al-Quran dan maupun dalam Sunnah. Ya. Maka di antara yang menulis contoh misalnya Al-Baihaqi, ya, punya buku judulnya Syu'abul Iman. Kemudian misalnya Al-Halimi, ini mazhab Syafi'i semua, ya, punya buku judul Al-Minhaj fi Syarah Syu'abul Iman, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita buku Al-Baihaqi banyak bukunya. Jadi dia menyebutkan cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang seterusnya. Intinya kalau kita ingin menambah iman kita, buatlah cabang kita sebanyak-banyaknya. Intinya kalau ingin nambah iman kita, kalau ingin tambah iman kita, lakukan cabang keimanan sebanyak-banyaknya. Imanan sebanyak-banyaknya. Karena seluruh cabang itu adalah ketaatan. Ini sekedar gambaran. Sebelum saya masuk pada pembahasan berikutnya, saya ingin sampaikan, saya ulangi lagi. Kita bicara tentang iman. Iman ini adalah yang akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya kita akan bertemu dengan membawa sebuah pohon iman. Ini pohon iman. Ada batangnya, kemudian ada akarnya, ya. Kemudian ada cabang-cabangnya, ya. Kemudian ada daunnya. Semakin banyak daun, semakin banyak cabang, maka akan semakin banyak, ya. Kita harus berusaha menjadikan pohon keimanan kita semakin besar, ya. Semakin banyak cabang keimanan, semakin besar, semakin kokoh dan semakin rimbun, semakin besar pohonnya, ya, semakin bertambah keimanan. Taib, ini mukaddimah aja. Setelah ini baru kita masuk pada apa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan
agar iman kita bertambah. Tapi saya harus kasih tahu, inilah definisi iman. Iman itu adalah bisa dengan amalan hati, ya. Misalnya rasa takut kepada Allah itu iman, ya. Berharap kepada Allah itu iman, ikhlas kepada Allah itu iman, keyakinan dengan hati, meyakini tentang Allah, nama-nama Allah itu iman, mengikuti sifat-sifat Allah itu iman, meyakini tentang hari akhirat iman. Perkataan dengan lisan juga bisa iman. Dengan apa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berkata-kata yang baik, bertutur kata yang baik kepada orang tua, kepada tetangga. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, perkataan yang baik sedekah, itu juga iman. Amal dengan anggota tubuh, ya. Contohnya tadi menghilangkan gangguan dari jalan, salat misalnya, ya. Berjalan menuju ke masjid, berjalan menuju membantu orang yang susah, berjalan untuk menyambung silaturahmi, naik mobil kemudian menjenguk orang sakit. Ini anggota tubuh. Ingat, dia bisa tambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Caranya bertambah bagaimana? Lihat, kita berusaha tahu cabang-cabang keimanan banyak. Iman itu 70 sekian cabang, ya. Para ulama nulis cabang 1, cabang 2, ditanya Al-Baihaqi dalam bukunya, Al-Halimi dalam bukunya. Nah, dengan mengenal cabang-cabang tersebut, maka semakin banyak kita lakukan, berarti iman kita semakin bertambah. Semakin kita lakukan lawannya, semakin berkurang iman kita. Nah, tugas kita adalah bertemu dengan Allah dengan memperbesar pohon keimanan kita.